lurus aja. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Chandra Aditya dari Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Yang pertama ada perubahan yang direncanakan atau plan change. Usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara yang akan membantunya melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal atau mencapai sasaran baru. Selanjutnya ada program perubahan diperlukan masa kini karena program dalam waktu, hubungan yang terjadi di seluruh dunia karena teknologi pemrosesan informasi canggih. Bertambahnya globalisasi organisasi yang berarti bahwa manajer harus mempunyai banyak ide, produk baru, dan tantangan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada model proses perubahan. Yang pertama ada analisis kekuatan lapangan. Menurut teori kekuatan dari lapangan dari Kurt Lewin, setiap tingkah laku merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Yang kedua ada sumber penolakan. Kekuatan yang menghambat adalah kekuatan yang mempertahankan sebuah organisasi tetap stabil, merupakan kekuatan yang perlu diperhatikan karena mewakili kekuatan menghambat potensial untuk perubahan yang direncanakan. Yang selanjutnya ada diagram kekuatan lapangan. Terus yang selanjutnya ada kekuatan penolakan dapat dibedakan dalam 3 kelas besar. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya merupakan kekuatan utama untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Budaya sebagai peraturan untuk perubahan dalam budaya organisasi akan menimbulkan kegelisahan bagi karyawan. Yang kedua ada kepentingan individu. Karyawan selain dapat menyamakan dirinya dengan organisasi, mereka juga memperhatikan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada persepsi sasaran dan strategi organisasi. Kadang-kadang karyawan tidak mengetahui adanya kebutuhan akan sasaran baru karena mereka tidak mempunyai informasi yang sama dengan para manajer. Terus yang selanjutnya ada proses perubahan. Yang pertama ada pencairan. Membuat kebutuhan akan perubahan menjadi demikian nyata sehingga individu, kelompok, dan organisasi siap melihat dan menerima bahwa perubahan harus terjadi. Yang kedua ada pengubahan. Menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan terlatih yang memimpin individu, kelompok, dan organisasi melewati proses tersebut. Anggota organisasi akan menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan tingkah laku dari agen perubahan, menyerapkannya setelah mereka menyadari keefektifan dalam prestasi kerja. Yang ketiga ada pemantapan. Transformasi pola tingkah laku baru menjadi normal lewat penguatan dan dukungan mekanisme. Yang selanjutnya ada agen perubahan atau change agent. Orang yang memimpin atau membimbing proses perubahan dalam situasi organisasi. Agen perubahan dapat berasal dari dalam atau dari luar organisasi. Keuntungan menerima agen perubahan dari luar adalah yang pertama ada konsultan dari luar biasanya menawarkan keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua ada konsultan tidak akan diganggu dengan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga ada konsultan mempunyai prestasi dan pengaruh yang lebih besar daripada orang dalam. Yang keempat ada konsultan lebih objektif daripada orang dalam dan lebih mudah mendapatkan kepercayaan karyawan. Yang selanjutnya ada tipe perubahan yang direncanakan. Pendekatan pada perubahan struktural. Sebuah organisasi bisa berupa pengaturan ulang sistem internal seperti jalur komunikasi atau alur kerja atau hierarki manajemen. Yang pertama ada desain organisasi. Sekarang perubahan dari struktur yang paling signifikan adalah struktur yang datar dan ramping dengan menghilangkan manajemen menengah untuk merampingkan interaksi antara manajer puncak
dengan karyawan bukan manajemen. Yang kedua adalah desentralisasi, menciptakan unit kerja yang lebih kecil dan lengkap yang berarti meningkatkan motivasi dan prestasi kerja anggota unit dan memfokuskan perhatian pada aktivitas berprioritas tinggi. Yang ketiga adalah modifikasi arus kerja. Modifikasi arus kerja dan pengelompokan spesialis secara hati-hati dapat juga mengarah pada perbaikan produktivitas dan moral. Selanjutnya ada tipe perubahan yang direncanakan, juga ada pendekatan pada perubahan teknologi. Perubahan teknologi sebuah organisasi mencakup pengganti peralatan, proses rekayasa, teknik penelitian atau metode produksi. Terus yang selanjutnya ada pendekatan pada perubahan manusia. Pendekatan manusia mencoba mengubah tingkah laku karyawan dengan memfokuskan pada keterampilan sikap, persepsi, dan harapan mereka. Terus yang selanjutnya adalah bagian 3 macam pendekatan perubahan. Selanjutnya ada pengembangan organisasi atau organization development. Usaha jangka panjang yang didukung manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama lewat diagnosis yang lebih efektif dan hasil kerja sama rata manajemen, budaya organisasi dengan penekanan khusus pada tim kerja formal, tim sementara, dan budaya antar kelompok dengan bantuan seseorang fasilitator, konsultan, dan menggunakan teori serta teknologi yang mengenai penerapan ilmu tingkah laku termasuk penelitian tindakan. Yang selanjutnya adalah definisi. Ini mengundang sejumlah frase penting. Yang pertama ada proses pemecahan masalah yang mengacu pada metode organisasi menghadapi ancaman dan peluang dalam lingkungannya. Yang kedua ada proses pembaharuan, mengacu pada cara manajer melakukan adaptasi proses pemecahan masalah mereka pada lingkungan. Yang selanjutnya adalah manajemen kolaboratif, berarti manajer menyisihkan struktur yang lebih besar dan membuat keputusan. Penelitian tindakan mengacu pada cara agen perubahan OD meneliti aspek organisasi yang perlu diperbaiki dan cara organisasi dapat dibantu melaksanakan perbaikan ini. Yang selanjutnya ada definisi mengandung sejumlah frase penting. Itu ada penelitian tindakan mencakup. Yang pertama ada diagnosis pendahuluan tentang masalah agen perubahan OD. Yang kedua ada mengumpulkan data untuk mendukung atau menggugurkan diagnosis. Yang ketiga ada menyampaikan data kepada organisasi. Yang keempat adalah eksplorasi data untuk anggota organisasi. Yang selanjutnya ada perencanaan tingkat memadai dan melakukan tindakan yang memadai. Yang selanjutnya ada berbagai tipe aktivitas OD. OD untuk individu adalah pelatihan kepekaan atau sensitivity training, teknik perubahan pribadi yang sudah cukup lama dan cukup luas tersebar. Dalam training group, setiap 10 peserta dibimbing oleh seseorang pemimpin terlatih untuk meningkatkan kepekaan dan keterampilan mereka dalam menangani hubungan antar manusia. OD untuk 2 orang atau 3 orang. Analisis transaksional atau transaksional analisis. Pendekatan untuk memperbaiki efektivitas antar pribadi kadang-kadang dipergunakan dalam usaha pengembangan organisasi yang memusatkan perhatian pada gaya dan isi komunikasi. Berbagai aktivitas OD. Yang selanjutnya ada OD untuk tim atau kelompok. Yang pertama ada konsultasi proses atau proses konsultasi, suatu teknik yang dipergunakan oleh konsultan untuk membantu anggota organisasi memahami dan mengubah cara mereka bekerja sama. Yang kedua ada pembinaan tim atau team building, sesuatu metode untuk memperbaiki efektivitas organisasi pada tingkat tim dan mendiagnosis hambatan prestasi tim dan memperbaiki hubungan antar tim serta penyelesaian tugas. Yang selanjutnya adalah OD untuk hubungan antar kelompok. Rapat konfrontasi dapat diadakan untuk memungkinkan manajer sebuah organisasi menilai kesehatan organisasi dan menetapkan rencana tindakan untuk memperbaikinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.